Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Fajar Ramadhani dengan NIM 23058014 dari program Studi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Kewirausahaan di era revolusi industri ini merupakan topik yang sangat relevan dan menarik pada saat ini di dunia bisnis di Indonesia. Pada era revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan teknologi. Kewirausahaan di era ini mengalami perubahan signifikan terkait dengan kemajuan teknologi dan pergeseran paradigma dalam dunia bisnis. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam dunia industri yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk mencapai sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung. Nah, dalam hal ini, revolusi industri melibatkan interkoneksi antara manusia, alat, dan mesin melalui Internet of the Things dan Internet of People. Teknologi yang digunakan memungkinkan pengumpulan data yang penting dalam proses produksi dan memudahkan pengambilan keputusan. Bantuan teknis dari sistem berbasis komputer mampu menyelesaikan pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga produksi otomatis dan terotomatisasi mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia, sehingga sistem yang dapat berkomunikasi dan memutuskan sendiri memungkinkan penyesuaian dengan cepat terhadap perubahan. Semua elemen terhubung dari mesin, hingga data memperkuat kolaborasi dan inovasi. Sehingga hal ini mempermudah seorang wirausaha dalam menciptakan suatu produk-produknya. Contohnya itu seperti pembuatan kain tenun. Jika kita masih menggunakan alat-alat tradisional seperti zaman dulu, mungkin itu akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk satu tenun. Namun ketika kita menggunakan mesin-mesin, mungkin hanya satu hari itu kita sudah memperoleh 10. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dalam revolusi industri 4.0 ini melibatkan beberapa elemen. Yang pertama itu seperti digitalisasi. Perusahaan dan wirausahawan harus beradaptasi dengan teknologi digital. Hal ini termasuk penggunaan platform online, e-commerce, dan aplikasi seluler untuk memperluas jangkauan dan mempermudah transaksi. Hal ini bertujuan agar seorang wirausaha dapat lebih menjangkau customer mereka, sehingga hal ini diperlukan. Jika seorang wirausaha tidak cepat beradaptasi dengan teknologi digital, mereka akan mengalami ketertinggalan dalam beberapa hal, seperti penggunaan mesin atau bahkan dalam promosi-promosi atau dalam pembayaran. Nah, yang kedua itu inovasi teknologi. Wirausahawan harus terus memantau tren teknologi dan berinovasi. Penggunaan kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan blockchain yang dapat mengubah cara bisnis beroperasi. Hal ini bertujuan agar seorang wirausaha dapat dengan mudah atau lebih cepat untuk beradaptasi, sehingga mereka bisa mengikuti tren-tren. Kemudian yang ketiga, pasar global. Era ini membuka peluang untuk berbisnis secara global. Wirausahawan dapat menjual produk atau layanan mereka ke dalam pasar internasional dengan lebih mudah berkat koneksi internet. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi seorang wirausaha dikarenakan mereka memiliki jangkauan yang lebih luas, tidak hanya dalam wilayah mereka, namun juga di dalam pasar internasional, sehingga produk mereka akan lebih dikenal oleh para konsumen. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi antara perusahaan dan wirausahawan semakin penting. Startup kerja sama dengan perusahaan besar untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya.
Nah, dalam hal ini, teknologi juga memainkan peran penting. Kolaborasi antar perusahaan dan wirausahawan semakin penting. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan itu dapat lebih dikenal. Ketika seorang wirausahawan ini berkolaborasi dengan perusahaan besar, tentunya produk mereka akan lebih dikenal karena perusahaan tersebut sebelumnya sudah memiliki nama dalam masyarakat. Nah, kemudian keenam, sustainability. Kesadaran akan lingkungan semakin meningkat. Wirausaha harus mempertimbangkan dampak lingkungan dalam dunia bisnis mereka dan mencari solusi keberlanjutan. Mereka ini tidak hanya harus melihat keuntungan yang mereka hasilkan, namun mereka harus mempertimbangkan ketika mereka membuka usaha ini, apa dampak bisnis usaha tersebut terhadap lingkungan mereka. Apakah memberikan keuntungan atau merugikan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pendidikan dan keterampilan. Wirausahawan harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan, mulai dari pendidikan formal dan pelatihan mandiri. Hal ini sangat penting untuk menghadapi perubahan. Biasanya, seorang yang memiliki pendidikan dan keterampilan, mereka akan lebih terbuka untuk melihat lingkungan mereka. Mereka lebih peka terhadap kondisi pasar, mereka lebih peka terhadap perubahan-perubahan teknologi, sehingga mereka akan lebih mudah untuk membaca peluang-peluang yang ada dalam pasar. Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwa perubahan adalah konstan, dan wirausaha yang sukses adalah mereka yang selalu beradaptasi dengan cepat dan terus berinovasi. Nah, dalam beberapa hal ini, ada beberapa inovasi kewirausahaan yang muncul pada era ini. Pada era revolusi industri 4.0 yang sering digemborkan pada saat ini. Yang namun pada kenyataannya kita sendiri mungkin telah mengalami ketertinggalan pada revolusi industri 5.0. Yang mana pada revolusi 5.0 ini mereka menggunakan industri bukan hanya untuk mengoperasikan pekerjaan, namun untuk mencari solusi permasalahan. Nah, beberapa inovasi kewirausahaan yang muncul pada era ini seperti online shop. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bisnis online shop ini telah memanfaatkan aplikasi sebagai sarana untuk berjualan. Tentunya sekarang nih banyak yang telah melakukan bisnis online shop. Dengan ini, proses penjualan dan pembelian tidak harus dilakukan secara tradisional dan transaksi menjadi lebih cepat berkat bantuan teknologi. Contohnya itu seperti yang kita lakukan. Contohnya ketika kita belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau mungkin yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bisnis online shop. Kita tidak melakukan pembelian secara tatap muka, tapi kita melakukan pembelian secara online. Kita melihat barangnya, ketika kita suka, kita akan membelinya. Nah, kemudian yang kedua itu content creator. Para content creator ini memanfaatkan media sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat. Mereka memanfaatkan media sosial seperti YouTube, TikTok, atau bahkan Instagram. Sehingga dalam hal ini mereka dituntut untuk memiliki kreativitas yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan konten yang menarik untuk audiens. Biasanya konten kreator ini dibayar oleh wirausahawan untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Biasanya itu banyak sih beberapa wirausaha yang melakukan hal tersebut, seperti mereka ingin memperkenalkan produk baru mereka. Biasanya mereka akan menyewa konten kreator untuk memperkenalkan produk mereka, untuk memberitahu manfaatnya seperti apa, kandungan yang terdapat di dalamnya, apakah hal ini cocok atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu jasa transportasi online. Selain berbelanja online, jasa
transportasi online ini semakin mempermudah aktivitas masyarakat. Contohnya itu seperti ada yang Gojek, Grab, dan sejenisnya. Seperti yang kadang kita lakukan, kadang ketika kita malas untuk memesan suatu barang atau suatu makanan, kita lebih memilih untuk melakukan transaksi online. Sehingga kita menggunakan jasa online tersebut. Contohnya ketika kita ingin membeli makanan nih, contohnya membeli pizza, namun kita malas di keluar, kita bisa membeli makanan tersebut dengan cara transportasi online. Kita menggunakan jasa transportasi online. Namun dalam hal ini tidak semua orang bisa melakukannya. Hal ini terbatas karena di beberapa desa jasa transportasi online ini tidak bisa masuk. Hal inilah yang kemudian menyebabkan beberapa masyarakat desa tidak bisa menggunakan jasa transportasi online. Kemudian yang keempat, digital marketing. Dalam hal ini, perusahaan semakin memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan side bisnis mereka. Digital marketing ini mencakup pembuatan konten di platform seperti Instagram dan Facebook, serta pembuatan blog atau artikel online. Dalam hal ini, biasanya sering kita temukan nih iklan-iklan seperti yang ada di Instagram dan Facebook. Kemudian yaitu vintage teknologi. Vintage semakin mendominasi urusan keuangan masyarakat. Pengguna dapat menabung, melakukan transaksi, dan berbagai aktivitas lainnya melalui teknologi ini. Yang keenam, kemudian software as a service. Model bisnis ini memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak melalui internet tanpa harus menginstalnya secara lokal. Contohnya seperti software as a service yang saat ini termasuk aplikasi email, manajemen proyek, dan kolaborasi. Kemudian yang ketujuh yaitu cloud hosting. Layanan cloud hosting ini memungkinkan perusahaan menyimpan data dan aplikasi mereka di server yang dikelola oleh penyedia layanan ini. Hal ini memungkinkan skalabilitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, perlu diingat bahwasanya kewirausahaan di era ini memerlukan kreativitas, inovasi, dan kesiapan untuk mengambil risiko. Sehingga seorang wirausahawan itu harus memiliki jiwa rasa tanggung jawab yang tinggi dan berani untuk mengambil keputusan. Sehingga mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Namun keputusan yang mereka ambil nih harus mempertimbangkan dalam berbagai aspek, mulai dari dampaknya seperti apa, apakah akan memberikan dampak negatif atau dampak yang positif, atau akan memberikan rugi atau akan memberikan untung. Sehingga dalam hal ini wirausahawan harus dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan, teknologi maupun wilayah di mana mereka beroperasi saat itu. Contoh saja nih, ketika seorang wirausahawan itu tidak menggunakan teknologi dalam bisnisnya, contohnya seperti pembayaran secara online nih. Contohnya kan terkadang beberapa masyarakat itu tidak mengambil uang cash, namun mereka menggunakan m-banking sehingga pembayarannya itu secara online, yaitu transaksinya secara online. Nah, biasanya mereka akan membayar menggunakan transfer atau QR. Namun dalam beberapa tempat, seorang wirausahawan ini tidak memberikan layanan tersebut, sehingga terkadang konsumen tidak bisa membayar. Jadi mereka harus keluar dulu untuk mengambil uang tersebut, atau terkadang mereka malas untuk ke tempat tersebut karena tidak menyediakan jasa tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Namun dalam beberapa hal yang perlu diingat bahwasanya bahwasanya revolusi industri ini memiliki pengaruh penting dalam dunia bisnis. Sehingga dalam hal ini, seorang wirausahawan harus lebih peka dan lebih aware terhadap
perubahan teknologi. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.